Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita melanjutkan ya pelajaran kita, pelajaran yang tentunya menjadi hal yang patut kita pelajari. Karena apa? Karena para ulama sejak dahulu menyatakan bahwasanya ya bahasa Arab ini al-Arabiyah minad-din. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Ya, maka tentunya kalau kita belajar bahasa Arab seperti ini bukan berarti kita mau menjadi orang Arab, tidak, tapi kita menjadi orang Islam. Karena bahasa Arab adalah bahasanya agama Islam. Baik, nah dari situ insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita ketika kita memang meniatkan untuk hal yang demikian. Para pemirsa, insya Allah kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah kita sekarang lanjutkan apa yang disampaikan mu'alif ya tentang bagaimana posisi atau kedudukan sebuah kata di dalam kalimat bahasa Arab. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu terkait dengan al-marfu'at dan al-mansubat minal asma'. Dan maka insya Allah kita sambung apa yang disampaikan mu'alif. Sekarang kita jelaskan tentang al-majrurat ya, kata-kata yang majrur dalam isim. Nah silakan bisa dibuka ya, dibuka bukunya halaman 16. Nah di sana mu'alif menjelaskan tentang al-majrurat ya, ini itu masih dalam pembahasan isim ya. Jadi yang majrur. Nah karena kenapa kok ini nggak ada keterangan isim? Ya karena yang majrur cuma isim ya. Jadi selain isim tidak akan ada tiga ya, kata dalam bahasa Arab, ada isim, fi'il dan harf. Nah, yang majrur ini adalah sudah termasuk tanda daripada isim ya. Maka al-majrurat ketika disebut majrurat ya pasti isim ya, pasti kata benda. Baik, nah al-majrurat ya atau kata yang majrur ya yang dalam posisi jar ini dalam bahasa Arab ada dua ya. Yang pertama adalah al-mudhafu ilai ya, yang disandarkan kepadanya. Jadi ini kan namanya mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih itu dalam susunan bahasa Arab itu ada dua kata. Dua kata yang mana kata pertama disebut sebagai mudhaf, yang kata kedua disebut sebagai al-mudhaf. Contohnya misalnya di sini ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, yang di sini kata yang kedua ini disebut al-mudhaf ilaih. Dan kata kedua ini selalu majrur ya, selalu majrur. Nah, contoh di sini kita ambil contoh ini ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, kitabu dia mudhaf. Nah, mudhaf inilah yang dia itu ya bisa marfu, ya bisa mansub, bisa majrur. Ya, tergantung dengan kalimat depannya. Nah, kalau yang mudhaf. Adapun kalau al-mudhaf ilaih dia mesti majrur ya. Baik, dan mesti majrur seperti ini. Kitabullahi. Nah, al-mudhaf ilaih seperti ini. Jadi kitabullah ini biasanya bisa ya bermakna seperti kayak semacam ada kepemilikan. Jadi ini misalkan ini Al-Qur'an adalah kitabnya Allah ya, jadi seperti itu. Nah, maka yang bentuk kalimat seperti inilah yang atau di dalam bahasa kita mungkin seperti kata majmu' ya, dua kata tapi memberikan satu makna. Ya, satu makna ya, dari kitabullah. Nah, ya, contoh yang lain misalkan ya Nabiullah, Rasulullah. Nah, seperti itu termasuk kata apa ya, mudhaf ilaih lah gitu ya. Nah, jadi yang kita bicarakan sekarang adalah majrurnya. Yang majrur berarti yang di sini, yang mudhaf ilaih yang belakangnya ya. Karena kalau mudhafnya ini bisa marfu, bisa mansub dan bisa majrur. Baik. Jadi ini yang pertama ya, al-mudhafu ilaih. Lalu kemudian yang kedua adalah al-masbuqu bi harfi jar ya. Ya, dia itu yang didahului dengan huruf jar. Jelas kalau ada kata benda sebelumnya ada huruf jar mesti dia majrur. Ya, kata huruf jarnya banyak ya, dari min, ila, an, ala, fi ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kata-kata harfu jar itu. Contohnya misalkan di sini at-tullabu fil faslina. Fi ini nah yang disebut dengan harfu jar ya, misalnya fi, ka, li dan seterusnya itu termasuk harfu jar semua. Nah, lalu kemudian ini al-fasl maka dia mesti majrur. Majrur ya tanda aslinya adalah dengan kasrah ya. At-tullabu fil fasli. Ya. Jadi para siswa ada di kelas. Jadi ini ya mudah ya untuk majrur ya, cuma dua ya. Jadi
hanya al-mudhaf ilaih dan yang didahului oleh huruf jar. Baik. Nah, berikutnya mulai menyampaikan kepada kita tentang adanya tawabi. Apa sih tawabi ini? Tawabi ya pengikut ya, namanya pengikut. Nah, pengikut berarti apa ya? Ngikuti. Ngikuti apa? Ngikuti kata sebelumnya. Ya, ngikuti kata sebelumnya. Nah, sehingga Mu'alim menjelaskan at-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablah fi i'rabihi mutlaqan. Yang namanya pengikut adalah sebuah kata benda yang mengikuti kepada apa yang sebelumnya dalam hal i'rab secara mutlak. Ya sudah wis, pokoknya yang sebelumnya apa ngikut aja. Ini namanya tabi, namanya tabi ya pengikut ya, follower ya sudah ngikuti aja apa yang diikuti. Wa huwa ala arba'ati anwa. Ya, jadi tawabian ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah an-na'tu, yaitu dengan yang disebut dengan na'at. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Lalu kemudian yang berikutnya ada at-taukid. Ya, taukid itu penekanan ya. Lalu kemudian ada atof. Ya. Lalu ada badal. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari mu'allif wa ilaika al-amtsilah ya. Dan kepadamu ini ada beberapa contohnya. Yang pertama tawabi'. Ya, tawabi'. Yang pertama dari tawabi adalah an-na'at ya, na'at. Nah, na'at ini kalau dalam bahasa Arab ini bisa seperti menjelaskan tentang sifat dari kata sebelumnya atau juga sering disebut dengan sifat. Ya, kalau na'at itu na'at man'ud ya, dari na'at yang mengikuti, man'ud yang diikuti. Kata sebelumnya disebut man'ud. Kalau bisa dikatakan sifat berarti na'atnya seperti sifat, maka kata sebelumnya adalah mausuf yang disifatinya. Ya, sifat mausuf atau na'at dan man'ud. Nah, di sini na'at contohnya misalkan marfu nih, contoh yang marfu ya. Hadaratul labul jadidu ya. Apakah telah hadir para siswa yang baru itu? Nah, at-thalibu ya, thalib satu siswa ya. Bukan tulab ya, at-thalib. Hadara at-thalibul jadidu ya, apakah telah hadir seorang siswa yang baru itu? Nah, jadi di sini sama-sama marfu'nya at-thalibu al-jadid, mengikuti aja. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya contoh yang mansub misalkan yadlubul mudiru at-thaliba al-jadida. Ya. Yadlubu itu menginginkan atau bisa dimaknai juga memanggil ya. Al-mudiru kepala sekolah ya at-thaliba al-jadida, siswa ya seorang siswa yang baru itu. Nah, jadi ini fathah, ini juga fathah ngikut. Contoh yang majrur ya hadza ya daftaru at-thalibi al-jadidi. Ya, ini adalah buku tulis ya at-thalibi ya seorang siswa al-jadidi yang baru itu. Kenapa at-thalibi di sini apa majrur? Kata kasrah kenapa? Ya, karena dia adalah mudhof ilaih ya. Ini mudhofnya ini mudhof daftaru thalibi. Ya, maka di sini al-jadidi karena dia ngikut thalib ya udah. Jadi ikut juga kasrah ya at-thalibi al-jadidi. Baik. Ini yang na'at. Lalu berikutnya ada taukid. Yang kedua dari tabi adalah taukid. Taukid ya penekanan ya. Penekanan tentang ya apa yang dijelaskan dalam kalimat. Contoh misalkan yang marfu nih. Hadara at-tulabu kulluhum. Telah hadir at-tulabu yang dibaca marfu kenapa? Karena dia adalah fa'il ya. Hadara at-tulabu maka dia marfu. Nah, ketika pengen ditekankan lagi atulah para siswa, ya semuanya berarti hadaratul labu kulluhum ini juga diikuti ini marfu atulabu maka kullu ya atulabu kulluhum ya. Ini contohnya. Contoh yang kedua, qala li hadzal mudiru nafsu. Telah berkata kepadaku ya kepala sekolah ini nafsu ya langsung dengan dirinya sendiri, bukan menyuruh orang lain, bukan menulis surat ya, tapi dengan langsung dia berbicara kepadaku dengan nafsu gitu ya. Jadi menekankan bahwasanya ini langsung dilakukan oleh pelaku dari qala li hadzal mudiru nafsu. Dari mudiru ya di sini sebagai fa'il ya atau menjadi badal dulu ya, badal dari hadza ya, kemudian memiliki fa'il kemudian
nafsu ya, dia eh, karena mengikuti mudiru maka juga sama-sama marfu. Lalu yang mansub misalkan di sini, sa'altu at-tullaba kullahum. Saya telah bertanya kepada para siswa semuanya. Kullahum. Maknanya sama semuanya gitu ini. Maka tapi bisa beda bacanya, ini kulluhum, ini kullahum. Kenapa? Karena mengikuti kata sebelumnya ya. Kata sebelumnya ini di sini dia mansub dengan sa'altu tullaba. Ya, dia mansub sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih ya. Maka yang taukidnya juga mansub ya. Jadi sa'altu tullaba kullahu. Contoh yang lainnya di sini sa'altul mudiro nafsahu. Ya, saya telah bertanya kepada kepala sekolah nafsahu, langsung kepada beliaunya sendiri ya, bukan lewat perantara atau bukan dengan perantara yang lain. Lalu yang majrur misalkan di sini contohnya ya, salam tu ala tullabi kulli. Saya mengucapkan salam ya kepada para siswa semuanya. Di sini kullihim ya, kullihim. Kenapa kasrah? Karena mengikuti tullabi ala tullabi kulli. Lalu kemudian ya, contoh lainnya adalah salam tu alal mudiri nafsihi. Jadi nafsuhu, nafsahu dan nafsihi. Kenapa nafsi? Karena mudirnya ini majrur dengan apa? Dengan ala ya. Baik, nah jadi itulah para pemirsa terkait dengan taukid. Nah lalu kemudian kita masih ada di tawabi ya, yang tadi ketahui ada 4 nih, baru kita 2 yang kita bahas ya, yaitu dengan naat dan kemudian taukid. Masih ada 2 lagi. Apa yang ketiga? Ya, yang ketiga adalah atof. Ya. Atof itu yang terhubung atau yang bersambung. Ya. Contohnya misalnya di sini yang marfu ya, kharaja Hamidun wa shadiquhu. Telah keluar Hamid dan juga temannya. Nah, dannya inilah yang menunjukkan atof, dan kemudian kata yang diatofkan maka dia mengikuti yang maktufnya, yang sebelumnya ya. Jadi karena Hamidun marfu maka shadiquhu juga marfu. Mansubnya ya, talabal mudiru Hamidan wa shadiqahu. Ya. Pak guru ya, kepala sekolah ya memanggil Hamid dan temannya. Ini menjadi fathah shadiqahu. Kenapa? Karena mengikuti Hamidnya maf'ul bih, maka dia juga ikut maf'ul bih ya, dia mansub ikutan mansub. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang majrur ya, yang contohnya majrur ya, ini aina kutubu Hamidin wa shadiqihi, mana ya buku-bukunya ya, mana kitab-kitabnya Hamid dan temannya. Di sini karena Hamidin sebagai mudhof ilaih ya, al mudhof ilaih, maka dia majrur ya Hamidin, dan naatnya apa atofnya yang disambungkan ya, maka dia juga ikutan majrur ya, Hamidin wa shadiqi. Nah, kita lanjutkan ya sudah, berarti tinggal badal ya. Sebelumnya tadi kan ada 4 ya. Nah, tadi kan ada 4 ini, ada badal. Ya, badal belum dijelaskan oleh mu'alif ya di dalam kitab ini. Ya, tapi badal itu sudah dijelaskan di awal-awal jilid yang kedua ya, terkait dengan badal. Nah, silakan ya, bisa dirujuk kembali ke sana ya untuk melihat bagaimana penjelasan tentang badal dalam bahasa Arab. Ya, kalau contohnya yang seperti tadi ya, kita lihat misalkan ada contoh terkait dengan badal. Nah, ini misalkan hadza ya, hadzal mudiru ya, jadi kepala sekolah ini. Nah, ini menjadi badal posisi dari hadza. Baik. Jadi ya ininya itu bahwasanya antara kata-kata yang masuk di dalam tawabi ini selalu mengikuti posisi atau kedudukan dari kata sebelumnya. Yang namanya juga pengikut ya, jadi mengikut aja. Nah, baiklah para pemirsa, ya berarti ini kita sudah menyelesaikan tentang kata-kata benda ya, kata-kata benda yang itu baik yang marfu, ya mansub, majrur, dan kemudian yang menjadi tabi atau menjadi pengikut. Dan insya Allah nanti berikutnya kita sambung dengan yang kelompok B, yaitu dengan i'rab daripada kata kerja, nah atau fil afal ya. Dan kita sudah menyelesaikan sampai di kata benda. Nah, baiklah para pemirsa, mudah-mudahan dengan ini semuanya ya kita semakin mantap lah ilmunya di dalam kita membaca kalimat-kalimat bahasa Arab, sehingga di sini kita bisa melihat ya bahwasanya
ternyata kata-kata dalam bahasa Arab itu masing-masing memiliki peran dan fungsi dan memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau kita kemudian tidak mengerti yang seperti ini, kadang kita jadi bingung ketika membaca ayat atau membaca hadis. Tapi kalau kita belajar, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sehingga dengan seperti ini, dengan kedudukan yang lengkap seperti ini, ya meskipun di sini contohnya, ini tanpa harokat pun orang pasti sudah bisa membaca bahwasanya ini kharaja hamdun wa sadiquhu. Kenapa domah? Karena dia adalah atof dari hamid. Ya, kalau misalkan di sini tolabal mudiru hamidan wa sadiquhu, kan di sini bisa sadiquhu, sadiquhu, sadiqihi. Kenapa kok beda-beda? Tinggal lihat kata sebelumnya, ya. Jadi itulah tentang bahasa Arab ya. Jadi kalau memang dia itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali ya, aturan-aturan, tapi itu ya karena banyak dan nanti jadinya lebih detail dan lebih mudah untuk dipahami ketika sudah diterapkan di dalam kita membaca kalimat-kalimat berbahasa Arab. Baiklah para pemirsa, ya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima dari kita dan menjadikan amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan akhir kalam kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.